Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Sabtu 29 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Senantiasalah mengusahakan kebaikan. Ketika masih kecil, saya sering mendengar orang tua saya mengatakan, "Jangan pernah membalas pukulan dengan pukulan." Kalimat itu biasanya muncul setelah pertengkaran kecil saya dengan teman-teman sebaya. Sebagai anak-anak, sulit bagi saya untuk memahami mengapa saya harus memilih bersabar dan mengalah ketika merasa dirugikan. Ketika seseorang menyakiti saya, rasanya wajar untuk ingin membalas dengan tindakan serupa. Namun perlahan saya menyadari bahwasannya setiap kali saya menahan diri untuk tidak membalas dendam, suasana menjadi lebih damai dan hubungan yang awalnya rusak bisa diperbaiki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, balas dendam sering dianggap sebagai cara untuk mempertahankan harga diri atau menyelesaikan konflik. Alkitab mengajarkan jalan yang berbeda. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, Paulus memberikan pesan kepada jemaat untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu berusaha melakukan yang baik kepada semua orang. Pesan ini bukan hanya sebuah nasihat moral, melainkan juga panggilan rohani untuk hidup dalam kasih dan mencerminkan karakter Allah yang penuh pengampunan. Ketika Paulus menulis surat ini, jemaat Tesalonika sedang menghadapi banyak tantangan. Sebagai komunitas baru dalam iman, mereka tidak hanya mengalami penganiayaan dari pihak luar, tetapi juga menghadapi konflik internal yang dapat merusak persatuan mereka. Dalam situasi seperti ini, balas dendam mungkin terasa seperti jalan keluar yang memuaskan. Namun Paulus menegaskan bahwasannya panggilan umat Kristen adalah untuk menjadi saksi kasih Kristus, bukan dalam situasi yang sulit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya dengan kebaikan? Pertama, karena balas dendam tidak pernah membawa kedamaian sejati. Sebaliknya, balas dendam seringkali memperburuk konflik dan menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung. Kedua, karena membalas dengan kebaikan mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Namun, bagaimana kita dapat melakukan ini ketika luka yang kita alami begitu dalam? Kuncinya adalah dengan mengandalkan Roh Kudus. Dalam kelemahan kita, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk memaafkan dan membalas dendam dengan kebaikan, bukan dengan dendam. Ketika kita menyerahkan rasa sakit kita,
Kepada Tuhan, kita memberi ruang bagi kasih-Nya untuk bekerja melalui kita dan membawa pemulihan. Saudara yang terkasih, biarkanlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwasannya membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan iman yang sejati. Kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkannya dengan kebaikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hal yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau hidup dalam kasih-Mu sehingga kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Firdo Manurung STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.